Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid. Tadi kita sudah bahas tentang pembahasan soal himpunan dari nomor 1 sampai nomor 5. Maka di video kali ini saya akan membahas tentang soal lanjutannya supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke? Selamat menyaksikan anak-anak. Sampai di sini masih bisa dipahami dengan baik ya, karena masih operasi tunggal. Bah, bagaimana kalau operasi campuran, Bu? Ternyata di himpunan itu juga ada yang namanya operasi campuran. Tapi operasinya bukan penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian ya. Operasinya seperti ini. Misalnya, ada 3 himpunan X, Y, Z dengan masing-masing anggotanya. Kemudian kamu diminta untuk mengoperasikan X gabungan dengan Y irisan Z. Konsep operasinya sama persis dengan bilangan, dimana kalau kamu melihat ada tanda kurung di antara operasi itu, maka kamu selesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurung. Nah, di sini operasi yang berlaku di dalam kurung adalah Y irisan Z. Maka kamu harus mencari dulu si Y irisan Z itu siapa. Lalu berikutnya baru digabung hasilnya si Y irisan Z ini digabungkan sama X. Seperti ini. Kita data lagi anggotanya seperti biasa. Setelah kita iriskan terlebih dahulu Y irisan Z ini, kita menemukan angka-angka yang sama 3, 5, dan 7. Nah, kalau kita sudah menemukan si ini 3, 5, dan 7 ini, barulah kita gabungkan dengan si X yang ada di depan. Tapi yang digabungkan yang ini ya. Jadi X digabungkan sama yang ini, bukan X digabungkan dengan Y. Ingat-ingat ini, X digabungkan dengan yang Y irisan Z. Oke? Nah, maka setelah digabungkan muncullah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan 3 dan 5 juga sudah ada. Tidak perlu ditulis 2 kali. Tambah 1 anggota lagi yaitu 7. Untuk soal yang berikutnya, ini juga soal operasi campuran himpunan, di mana ada 3 himpunan, ada semesta, ada himpunan Y dan himpunan Z. Maka kamu diminta untuk mencari irisan dari Y dan Z komplement. Ingat ya, ini bukan Z biasa tapi Z komplement. Jadi pertama kamu harus mendata lagi. Lalu kamu cari komplement dari Z terlebih dahulu. Maka kamu tuliskan anggota yang tidak 2 sampai 8 ini. Isinya adalah 0, 1, 9, dan 10. Kalau sudah ketemu Z komplementnya, barulah kamu masuk ke operasi yang berikutnya, yaitu Y irisan Z komplement. Ingat ya, yang dipakai adalah yang Z komplement, bukan yang Z biasa. Jadi yang kamu perhatikan adalah ini dan ini, bukan Z yang ini ya. Sehingga irisan dari Y dan Z komplement adalah 1 dan 9. Seperti yang ada di sini, bisa kalian lihat lagi sendiri. Ingat ya, irisan yang anggotanya sama. Berikutnya, nah ini juga sama seperti yang 2 soal sebelumnya itu, cuma bedanya dia itu tidak ada tanda kurungnya. Nah, kalau tidak ada tanda kurungnya, kamu harus selesaikan mulai dari paling kiri terlebih dahulu, dari awal sini terlebih dahulu. Jadi kalau tadi kan kita operasikan yang sebelah sini kan. Nah, kalau sekarang kita operasikannya yang ini dulu. Seperti itu. Yang ini dulu. Oke. Nah, G gabungan dengan H itu isinya ini. Kemudian setelah kita gabungkan, barulah kita lakukan operasi kedua, yaitu operasi irisan. Gabungan dari G union H diiriskan dengan I. Hasilnya, ingat ya, yang dioperasikan yang mana? Ada angka 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Sehingga G union H irisan I isinya adalah 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Sekarang kita masuk ke operasi kardinalitas himpunan. Operasi kardinalitas himpunan itu rumusnya seperti ini ya. Ini. Cukup kalian pahami aja ini, maka kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, A dan B itu siapa maksudnya? Jadi 2 himpunan ini, himpunan yang pertama itu saya anggap sebagai himpunan A, dan yang kedua itu saya anggap sebagai himpunan B. Sebagai simbol saja supaya kita bisa menuliskan rumusannya, karena rumus aslinya itu seperti ini. Anggota A saja ditambah anggota B saja ditambah anggota yang sama dari A dan B
ditambah anggota yang tidak memilih siapapun, itu sama dengan jumlah totalnya atau semestanya. Oke, nah jadi untuk lebih mudah saya buat jadi simbol-simbol seperti ini. Jadi jumlahnya anggota A saja itu cara mencarinya seperti ini. Jumlahnya anggota A dikurangi jumlah dari A irisan B. Nah perlu kalian pahami bahwa yang anggota yang di tengah ini itu maksudnya adalah anggota irisan. Jadi bakso irisan mie ayam, A irisan B, D irisan C dan lain sebagainya itu posisinya di sini nih. Itu namanya A irisan B. Kemudian untuk anggota B saja caranya juga sama, cuma beda himpunan. Terus anggota yang sama dari A dan B itu jelas irisannya, jadi banyaknya irisan A dan B. Kemudian yang terakhir banyaknya anggota yang tidak ada di dua himpunan ini atau yang di luar dua lingkaran ini. Seperti ini contohnya. Itu sama dengan totalnya atau semesta. Nah, biar lebih gampangnya kayak gini aja. Kita cari dulu yang di tengah itu isinya siapa. Kan di sini kita nggak tahu yang ngambil, yang pilih bakso dan mie ayam itu siapa aja, ya kan? Nah, maka kita simbolkan dengan huruf X. Boleh huruf yang lain tuh boleh banget. Ini hanyalah simbol. Biar kita tuh nggak bingung ini nanti diisi siapa ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk banyaknya A union B komplement atau yang di luar dari lingkaran ini banyaknya adalah 4. Jadi A union B komplement itu yang di luar dari ini ya lingkaran. Kemudian untuk banyaknya himpunan A atau banyaknya orang yang suka bakso itu ada 20 orang. Dan banyaknya orang yang suka mie ayam itu ada 17. Jadi masalahnya itu ada dari 20 dan 17 siswa ini ada di antaranya yang memilih dua-duanya. Jadi nggak semuanya itu hanya memilih bakso dan nggak semuanya hanya memilih mie ayam. Nah maka untuk mencari anak-anak yang memilih bakso aja itu kita mengurangkan 20 dengan X. Dan untuk anak-anak yang mencari mie ayam saja itu kita kurangi 17 dikurangi X. Kita sudah menemukan anggota-anggotanya. Nah kita masukkan ke dalam rumus 20 dikurangi X. Ini tadi 20, yang ini tadi X. Terus ini 17 dikurangi X tambah 4 sama dengan semesta atau totalnya atau 35. Nah, untuk mengerjakan ini, operasi perhitungannya itu kamu sejajarkan dulu yang sama-sama angka sama yang sama-sama huruf. Yang angka kan di sini ada 20, 17 sama 4. Kita jajarin dulu. Jadi ini nanti tandanya ikut ya. Ini kan 17 ini kan positif. Jadi tandanya ikut positif kayak gitu. Terus yang 4 ini kan juga positif, dia maju ke depan juga jadi positif. Kemudian yang X ini kan dia negatif, mundur ke belakang negatifnya juga ikut. Yang ini juga negatif, yang mundur ke belakang maka tandanya juga ikut. Seperti itu. Nah, kemudian 17 tambah 20 tambah 4 hasilnya 41. Nah, kenapa negatif X saja ini hasilnya? Perhatikan ya. Jadi kalau kamu punya nih, misalnya kamu punya bilangan negatif dan positif yang dioperasikan, ya kan? Negatif 1 ditambah 1. Berapa hasilnya coba? 0 kan? Nah, negatif 5 ditambah 5. Berapa hasilnya? 0 juga. Negatif 100 tambah 100. Berapa hasilnya? 0 juga. Nah, ini juga berlaku di sini nih. Negatif X ditambah X. Maka hasilnya pasti 0. Kalau di sini 0 tidak perlu dituliskan. Sisanya tinggal negatif X. Nah sekarang yang kalian pikirkan adalah berapa X agar kalau 41 dikurangi X itu hasilnya 35 itu berapa X-nya? Coba dihitung. Berapa X agar 41 kok dikurangi X hasilnya 35? Kita dapatkan caranya seperti ini. X itu 41 dikurangi 35 hasilnya adalah 6. Jadi anak-anak yang memilih bakso dan mie ayam itu ada 6 orang. Seperti itu. Kalau kamu bisa mengerjakan soal nomor 8, pasti kamu bisa mengerjakan soal nomor 9 dan 10 karena konsepnya sama persis. Ya. Nah, ini karena waktunya nanti terlalu lama, tidak akan saya jelaskan. Kira-kira caranya sama persis, cuman apa yang ditanyakan itu berbeda. Tinggal kalian masukkan saja angka-angkanya seperti ini. Kan kalau yang tadi kan banyaknya A irisan B itu kan X, kalau di sini sudah diketahui.
kayak gitu. Nah sekarang yang belum diketahui yang mana, yang semestanya ternyata. Maka yang harus kalian cari adalah si semestanya atau total siswanya. Ini juga sedikit tips, tapi kalau kalian mengerjakan soal kardinalitas himpunan yang seperti ini, seperti yang nomor 8 dan 9 tadi juga, buatlah diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya seperti apa, Bu? Seperti ini. Dari 40 siswa yang memilih olahraga yang ingin dilakukan di pekan olahraga, ada yang memilih voli dan sepak bola, dituliskan dan digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini untuk menganggap dia sebagai himpunan, dan total siswanya diletakkan di sini di tempat semesta. Banyaknya siswa voli ada berapa anak, banyak siswa yang suka sepak bola ada berapa anak, dan banyaknya siswa yang memilih keduanya ada berapa anak, dan yang tidak memilih sama sekali ada berapa anak. Dibuat diagram Venn seperti ini lebih mudah bagi kamu untuk memahami materi. Tapi pun tidak dibuat tidak masalah kalau kamu sudah paham. Oke? Saya mencoba untuk mencarikan tips buat kalian yang paling mudah dipahami. Kalau memang kalian itu belum begitu paham sama materinya, baiknya jangan menggunakan cara cepat terlebih dahulu. Karena yang namanya belajar itu tidak ada yang instan ya anak-anak. Semua itu butuh proses. Nah kalau kalian mau menggunakan cara cepat, itu ya paling nggak pahami dulu materinya agar kalian tuh agar ilmu yang kalian dapatkan itu benar-benar merasuk. Seperti itu ya. Oke, sampai di situ dulu. Ini materinya akan saya share dalam bentuk PPT seperti biasanya. Jadi kalau kalian ketinggalan atau masih belum paham juga dengan apa yang saya jelaskan di video ini, kan bisa melihat lagi ke PPT, atau kalian bisa melihat dari sumber yang lain, terserah kalian. Yang penting kalian nyaman dalam belajar. Oke. Baik, sampai di situ dulu pembahasan dari materi kali ini. Agak panjang karena memang pembahasan soal itu memang panjang. Baik, terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai usaha kalian dalam belajar, karena tidak semua orang mau berusaha ya. Ingat ya anak-anak, orang yang bodoh itu kalah dengan orang yang pintar. Tetapi orang yang pintar itu kalah dengan orang yang tekun, orang yang rajin. Dan sebenarnya tidak ada anak yang bodoh itu. Yang ada hanyalah anak yang malas. Jadi gimana? Sudah bisa mengikuti videonya dengan baik ya? Untuk mengakhiri video pada pertemuan kita kali ini, mana kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.